Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah hari ini kita pertemuan kedua ya dalam mata kuliah bermain dan permainan. Baik, hari ini kita akan belajar tentang arti bermain bagi anak usia dini dan manfaat bermain bagi anak usia dini. Langsung saja, yang pertama yaitu arti bermain bagi anak usia dini. Nah, di sini apa sih itu bermain? Jadi, bermain adalah kegiatan yang sangat penting sekali untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, bermain itu juga dilakukan atas inisiatif anak itu sendiri. Jadi, tidak boleh karena paksaan dari orang lain. Nah, kegiatan bermain juga harus dilakukan dengan rasa senang, sehingga semua kegiatan bermain itu menyenangkan, dan dari bermain yang menyenangkan itu akan menghasilkan pengetahuan dan pengalaman. Nah, ini juga disampaikan oleh ilmuwan ya, yaitu Harlock. Kalian harus mengingat beberapa pakar dalam dunia pendidikan, khususnya anak usia dini ya, Harlock salah satunya, itu mengatakan bahwa bermain merupakan aktivitas yang dilakukan dengan sadar. Dia melakukannya secara sukarela, tanpa adanya tekanan atau paksaan dari orang lain. Jadi memang bermain itu sifat alami dari seorang anak. Nah, bermain juga sebagai ajang mendorong kognitif anak untuk mendayagunakan perkembangan emosinya, kemudian ada perkembangan psikisnya ya, jiwa, kemudian ada perkembangan fisik yang implementasinya oleh dirinya atau bantuan orang lain atau kelompok. Maksudnya bahwa bermain itu mampu mengembangkan berbagai aspek pada anak ya. Ada 5 aspek perkembangan ya, kalian harus ingat lagi. Dan implementasinya memang itu bisa dilakukan oleh dirinya sendiri atau dibantu oleh orang lain ya, atau karena campur tangan dari temannya, seperti itu. Nah, para pakar menyebutkan bahwa dunia anak adalah bermain. Nah, lewat bermain anak itu akan belajar. Artinya anak belajar adalah anak yang bermain, dan anak yang bermain adalah anak yang sedang belajar. Maka ada yang mengatakan bahwa bermain sambil belajar. Jadi kita tidak bisa untuk menyamakan anak dengan orang dewasa. Ya, para pakar juga mengatakan bahwa pekerjaan anak adalah bermain. Jadi kita tidak boleh memarahi anak atau menegur anak, terutama di usia yang dini ya, usia 0 sampai 8. Bermain itu adalah sesuatu yang membuang-buang waktu, tidak. Tapi bagi mereka bermain itu adalah belajar. Karena apa? Dia sedang mengenal lingkungan sekitarnya. Kemudian diartikan pula bahwa bermain sebagai suatu aktivitas yang langsung, yang spontan, di mana seorang anak berinteraksi dengan orang lain, benda-benda yang ada di sekitarnya, dilakukan dengan senang, inisiatif sendiri, dengan imajinasinya ya, kemudian menggunakan panca indera dan seluruh anggota tubuhnya. Nah, mengapa sih anak bermain? Itu apa sih alasannya kok dia bisa dikatakan bahwa dunianya adalah bermain? Nah, di sini bahwa anak-anak itu belajar melalui permainan mereka. Yaitu adalah sifat alami yang memang muncul ya secara spontan. Jadi ketika anak bermain sebenarnya dia sedang belajar tentang apa yang dia lihat, apa yang dia pegang, apa yang dia dengar, seperti itu. Dia belajar banyak hal di situ. Dia belajar mengenal orang lain, belajar bersosialisasi, bekerja sama, mengenal benda-benda seperti bentuknya, warnanya, ukurannya, namanya, seperti itu, dan banyak sekali. Maka itulah sebenarnya kita harus tahu. Ini adalah hal yang cukup mendasar ya, tapi kadang orang tua tidak memperhatikan bahwa dunia anak adalah bermain. Jadi kita tidak boleh menegur anak ketika dia sedang bermain, bahwa bermain itu akan
mengurangi waktu dia untuk belajar. Mereka tidak tahu bahwa sebenarnya bermain itu adalah waktu anak belajar. Kemudian anak bermain dengan mainan yang konkret ya, maksudnya mainan yang nyata. Jadi mainan yang nyata itu ternyata memang akan memberikan kemudahan bagi anak untuk mengenal bentuk, warna, ukuran seperti itu ya. Seperti berat, ringan, kasar, halus, ada mengelompokkan benda, ciri-ciri benda dan sifat-sifat benda. Jadi kalau konkret itu malah jauh lebih bagus ya. Karena apa? Dia sesuai dengan apa yang mereka lihat di kehidupan sehari-hari. Kemudian di sini juga ada pengertian bermain dari beberapa pakar atau ilmuwan ya. Yang pertama itu ada Jean Piaget. Dia mengatakan bahwa bermain itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan anak secara berulang-ulang yang kemudian menimbulkan rasa senang. Pasti ya, ketika kita bermain itu terkhusus anak itu ada kepuasan tersendiri. Yang kedua, menurut Mayesti, bermain adalah kegiatan anak-anak yang dilakukan sepanjang hari. Benar, setiap hari anak itu butuh untuk bermain. Yang kedua, kemudian bagi anak bermain adalah hidup dan hidup adalah permainan. Jadi enak sekali ya kalau menjadi anak-anak tidak memikirkan banyak hal. Bagi dia hidup adalah bermain atau permainan seperti itu. Kemudian menurut Parton, dia mengatakan bahwa suatu kegiatan sebagai sarana bersosialisasi dan dapat memberikan kesempatan untuk bereksplorasi, menemukan, mengekspresikan perasaan, berkreasi, dan belajar secara menyenangkan. Jadi di sini kegiatan sarana untuk bersosialisasi yaitu berhubungan dengan orang lain ya, maksudnya itu mengenal orang lain, mengenal bagaimana untuk bekerja sama, membangun pertemanan, keakraban seperti itu. Kemudian juga kesempatan anak untuk bereksplorasi. Eksplorasi itu menemukan sesuatu di lingkungannya. Dia bisa mengenal sesuatu itu lewat bermain. Ya. Kemudian mengekspresikan perasaannya. Jadi lewat bermain itu juga dia akan mengekspresikan perasaannya, senang, rasa sedih dan sebagainya. Biasanya kan memang ketika bermain dia akan melakukan banyak hal ya, seperti rumah-rumahan, petak umpet dan sebagainya. Itu banyak ekspresi yang disampaikan oleh anak di situ. Kemudian berkreasi dan belajar secara menyenangkan ya. Yang paling utama dari bermain adalah menyenangkan. Kemudian menurut Bahler dan Flair itu mengatakan bahwa bermain adalah kebutuhan bagi anak karena anak akan memperoleh pengetahuan yang akan mengembangkan kemampuan dirinya. Nah, selanjutnya ini teori bermain dari Sigmund Freud dan Erik Erikson ya. Kalian harus ingat kembali mata kuliah kemarin tentang perkembangan bahasa itu juga kita membahas tentang Sigmund Freud dan Erik Erikson. Nah, di sini mereka yang merupakan teori dari psikoanalisis ya mengungkapkan bahwa bermain bagi anak sebagai alat untuk melepaskan emosinya serta mengembangkan rasa harga diri anak ketika anak dapat menguasai tubuhnya, benda-benda di sekitar dan sejumlah keterampilan sosial lainnya. Ya, bagaimana tidak? Sebenarnya jadi memang ketika anak bermain itu ada banyak hal yang ingin anak ungkapkan di situ. Ya, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, terutama keterampilan sosial ya, untuk berinteraksi dengan orang lain. Kemudian teori bermain menurut Vygotsky itu teori yang menekankan pemusatan hubungan sosial sebagai hal yang penting mempengaruhi perkembangan kognitif. Nah, sebab pertama kali anak menemukan pengetahuan melalui lingkungan sosialnya. Selanjutnya, menjadi bagian dari perkembangan kognitifnya. Dapat dikatakan bermain sebagai cara berpikir anak dan memecahkan masalah. Jadi di sini si Vygotsky itu mengatakan bahwa perkembangan kognitif itu akan didorong oleh hubungan sosial mereka terhadap lingkungan. Jadi ketika mereka lebih banyak bersosialisasi dengan lingkungannya ya, entah itu mengenal
benda-benda di sekitarnya, bereksplorasi, kemudian bersosialisasinya itu lebih aktif seperti itu ya, itu akan mendorong kognitif anak. Bagaimana tidak ya, ketika anak bereksplorasi, dia malah lebih banyak menemukan sesuatu hal ya di lingkungannya, seperti benda, seperti apa namanya, berhubungan atau bersosialisasi dengan orang lain. Dia akan menemukan lebih banyak hal di situ. Tapi kan itu berbeda sekali ya ketika seorang anak uh, jarang bersosialisasi dengan orang lain, eksplorasinya juga kurang, secara otomatis simulasi terhadap kognitifnya itu kan kurang, pengetahuan tentang lingkungannya itu kurang. Nah, di sini dikatakan oleh Levi Vygotsky bahwa hubungan sosial itu akan mengurangi kognitif anak usia dini. Nah, selanjutnya apa sih sebenarnya tujuan bermain? Nah, di sini tujuan bermain pada anak usia dini ini tidak terlepas dari psikologi ya atau kepribadian anak, sebab bermain adalah cerminan kebutuhan dasar anak yang harus dikembangkan. Itu memang kebutuhan loh, bahkan secara alamiah. Jadi kita tidak bisa untuk menghindarkan anak atau menjauhkan anak dari kebutuhannya untuk bermain. Di sini dikatakan oleh Utami Munandar bahwa bermain adalah suatu aktivitas yang membantu anak mencapai perkembangan yang utuh. 5 perkembangan itu ya, dari kognitif, fisik, sosial, kemudian ada moral agama, seperti ada emosional, kemudian ada kreativitas, seni, dan banyak sekali. Hampir seluruh perkembangan itu ada ketika anak atau muncul, kemudian didorong ketika anak sedang melakukan permainan atau bermain seperti itu. Nah, di sini secara umum tujuan bermain itu ada beberapa hal. Yang pertama itu untuk eksplorasi anak. Nah, sudah saya sampaikan bahwa eksplorasi itu adalah mengeluarkan ya, maksudnya mengeluarkan. Maksudnya mengeluarkan itu adalah mencurahkan seluruh kemampuan yang dimiliki. Nah, ya jadi tadi saya mengatakan bahwa eksplorasi di depan itu menemukan ya, tapi lebih tepatnya itu adalah mengeluarkan maksudnya. Kemudian di sini anak itu suka mengeluarkan atau mencurahkan seluruh kemampuan yang dimilikinya. Banyak hal kan yang kita dapat kita keluarkan, kemampuan kita atau kemampuan anak khususnya ya, entah itu dari hal bergerak seperti itu, merasakan, itu banyak hal yang dimiliki anak. Nah, hal ini juga berkaitan dengan jiwa anak yang suka berpetualang, suka melakukan hal baru dan yang dianggap menarik bagi dirinya. Dalam konteks ini, bermain merupakan salah satu wahana yang dapat dijadikan tempat bereksplorasi, sehingga keingintahuannya dapat terpenuhi sesuai keinginan. Seperti itu ya. Nah, di sini ada contohnya. Contoh yang sering sekali kita jumpai di lingkungan kita, yaitu ketika anak diberikan alat permainan edukatif, entah itu dalam bentuk puzzle, balok, dan sebagainya, dengan warna, bentuk yang berbagai macam ya. Nah, di situ dia akan mencoba untuk mengotak-atik menjadi sesuatu sesuai dengan imajinasinya, di samping dicontohkan oleh ibunya atau gurunya. Tetapi setelah itu dia akan mencoba untuk membuat sesuatu yang baru berdasarkan imajinasinya. Biasanya memang berdasarkan apa yang pernah dia lihat di lingkungannya. Semisal dia membuat bangunan dari balok itu ya, kemudian dia membuat suatu bentuk tertentu, itu adalah daya imajinasi anak. Kadang orang dewasa melihatnya itu ada sesuatu yang aneh, apa sih itu, tetapi bagi anak itu adalah sesuatu imajinasi. Dia sedang belajar seperti itu. Yang kedua, untuk bereksperimen anak. Ya, secara bahasa, eksperimen itu artinya adalah mencoba ya. Secara istilah, berarti melakukan percobaan-percobaan demi menghasilkan sesuatu yang diharapkan. Nah, di sini
ketika bermain itu dapat melakukan uji coba untuk mendapatkan informasi, pengetahuan, atau pengalaman yang baru. Nah, hal ini karena rasa keingintahuan yang tinggi sehingga anak melampiaskan dalam bentuk permainannya. Ketika anak bermain, dia memang ingin melakukan sesuatu ya, ingin mencoba sesuatu seperti itu. Nah, bagi anak yang sangat dini, biasanya di usia 0, 1, sampai 2 tahun ya, kita bisa melihat ketika anak diberikan suatu benda, dia biasanya langsung memegangnya, kemudian langsung dimasukkan ke mulut ya, secara spontan loh itu. Itu biasanya untuk anak usia 1 tahun, usia 2 tahun seperti itu ya, langsung dijilat kemudian dijatuhkan. Setelah dijatuhkan, diambil lagi, kemudian dijilat lagi, digoyang-goyang. Sebenarnya ini adalah cara belajar anak ya pada usia itu, dimana anak ingin mengetahui apa sih rasanya benda itu, bagaimana sih bentuknya, apakah dia mempunyai bunyi, kemudian gimana sih rasanya, seperti itu ya. Nah, ini adalah salah satu ciri belajar anak. Jadi kita justru harus mendorongnya sebagai orang dewasa atau orang tua ya, mendorongnya agar anak bisa melakukannya lebih banyak lagi. Kemudian untuk yang ketiga itu untuk imitation anak. Imitation ini adalah sebuah peniruan ya. Nah, dengan kata lain, ketika anak bermain, dia juga menirukan terhadap permainan yang dimainkan. Nah, biasanya anak itu memang suka meniru hal-hal yang menarik seperti kartun ya, kemudian superhero seperti itu. Nah, anak juga sering sekali karena setiap hari dia berhubungan dengan lingkungannya, terutama dengan orang tuanya, dia suka sekali menirukan aktivitas orang tuanya. Biasanya itu seperti menjadi dokter, menjadi guru, menjadi ibu rumah tangga dengan mencuci piring, menyapu, seperti itu ya. Nah, dengan bermain, anak itu bebas berekspresi untuk menirukan berbagai hal yang ada di dalam imajinasinya. Ya, wajar ya ketika di usia tertentu memang anak biasanya itu rumah-rumahan, kemudian menjadi dokter-dokteran, bermain dagang-dagangan, itu adalah bentuk dari belajar anak. Ya, dan di sini masa imitation ini adalah masa yang memang sangat berpengaruh sekali bagi anak. Makanya orang tua itu diharuskan memang ya, setiap orang itu kan harus berperilaku dan bersikap yang baik ya, apalagi ketika dia berhadapan dengan anak usia dini. Maka apa yang ditunjukkan oleh orang dewasa atau orang tuanya itu pasti akan ditiru oleh anaknya ya, sebagaimana perumpamaan bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, seperti itu. Kemudian yang keempat itu untuk adaptasi anak. Jadi bermain itu melatih anak untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Adaptasi sendiri adalah mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Maksudnya ketika anak bermain bersama temannya, anak belajar untuk bersosialisasi, berinteraksi dengan lingkungannya. Anak berusaha untuk menciptakan keakraban, kegembiraan. Nah, biasanya ya, pada adaptasi anak ini untuk menciptakan keakraban dan pertemanan ini, itu dalam permainan berkelompok seperti petak umpet ya biasanya, kemudian bermain dakon, seperti tadi yang saya sampaikan, bermain pasar-pasaran, seperti itu. Selanjutnya, tentang apa sih manfaat dari bermain? Nah, di sini menurut Slamet Suyanto 2015, manfaat bermain itu dapat mengembangkan 5 hal perkembangan anak ya. Yang pertama itu ada motorik, yang kedua ada kognitif, yang ketiga ada afektif, yang keempat ada kemampuan bahasa, yang kelima ada kemampuan sosial. Yang pertama yaitu kemampuan motorik, bahwa dikatakan oleh Jean Piaget bahwa anak terlahir dengan kemampuan yang refleks. Tahu ya, ketika anak sudah dia refleks itu ya, dia mengedipkan mata, kemudian menggerakkan kaki, menggerakkan tangan. Nah, di situ
Kemudian, seiring berjalannya waktu, anak belajar menggabungkan 2 atau lebih gerak refleks itu, dan akhirnya ia mampu mengontrol gerakannya. Nah, melalui bermain, anak belajar mengontrol gerakannya menjadi terkoordinasi. Ya kan? Bagaimana dia mengambil, bagaimana dia bergerak, kemudian berlari, berjalan, itu sudah terkoordinasi. Kalau dulu kan ketika bayi seperti itu dia menendang dan sebagainya, itu kan adalah gerak refleks. Nah, dengan bermain, anak dapat bergerak bebas dan mampu mengembangkan kemampuan motoriknya, baik itu motorik halus atau motorik kasar. Selanjutnya, manfaat bermain yaitu mengembangkan kemampuan kognitif anak. Ya, menurut Piaget, dia mengatakan bahwa anak belajar mengkonstruksikan pengetahuan dengan berinteraksi dengan objek yang ada di sekitarnya. Konstruksi atau konstruktivisme ya, seperti itu. Jadi menghubungkan apa yang anak ketahui dengan pengetahuan yang baru, seperti itu. Nah, bermain menyediakan kesempatan kepada anak untuk berinteraksi dengan objek. Bermain juga dikatakan bahwa dia menggunakan berbagai panca inderanya seperti menyentuh, mencium, melihat, mendengarkan untuk mengetahui sifat-sifat objek. Nah, biasanya dalam quantum learning itu dikatakan sebagai global learning atau belajar menyeluruh. Selanjutnya, kemampuan afektif ya. Di sini bermain juga mengembangkan kemampuan afektif anak. Jadi ketika bermain itu kan pasti ada aturan-aturan tertentu ya. Kalian juga bisa melihatnya dalam pembelajaran anak ya, terutama sentra itu memang banyak sekali permainannya, dimana memang sebelum bermain juga kita harus menyampaikan berbagai aturan ya. Tujuan aturan itu memang agar pembelajaran itu menjadi kondusif ya, seperti itu. Nah, di sini kemampuan ini dapat dikembangkan dan dilatih melalui kegiatan bermain. Nah, caranya dengan melaksanakan dan mengikuti aturan-aturan permainan yang telah dibuat bersama. Jadi kan ketika bermain, kita boleh memberikan aturan kepada anak asalkan itu sesuai dengan kebutuhan anak atau dengan kesepakatan. Biasanya kan kita disampaikan di awal sebelum permainan itu dimulai. Ya, pembelajaran itu dimulai. Nah, karena setiap permainan memiliki aturan, oleh karena itu anak akan menyadari adanya aturan dan pentingnya mematuhi aturan. Nah, hal ini merupakan salah satu dari implementasi nilai moral. Ya, memang untuk anak usia dini kan tidak terlalu banyak ya. Kita memang mau memberikan dorongan terhadap kemampuan afeksi ini sedikit demi sedikit. Kemudian yang keempat itu ada kemampuan bahasa. Nah, di sini saat anak bermain, dia akan pasti menggunakan bahasa ya. Dia akan berkomunikasi baik untuk diri sendiri maupun ketika berhubungan dengan orang lain atau ketika berinteraksi dengan orang lain. Dari sini menurut Vygotsky ya, bercakap-cakap sedang dalam menggabungkan pikiran dan bahasa sebagai suatu kesatuan. Maksudnya, bercakap-cakap itu sebenarnya sedang menggabungkan antara pikiran seseorang dengan dengan bahasanya. Jadi apa yang dipikirkan anak kemudian disampaikan melalui bahasa. Ya, ketika anak bermain itu kan ada komunikasi antara dia dengan temannya. Nah, itu sebenarnya sedang melatih kemampuan bahasa anak. Anak juga mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang lain. Dia bisa menangkapnya lewat otaknya ya, kemudian dia menirunya, kemudian dia mengucapkannya, dan itu menambah kosakata baru bagi anak. Yang kelima ya tulisannya, tapi saya menulisnya 4.
itu mengembangkan kemampuan sosial anak. Nah, pada saat bermain, anak secara langsung itu berinteraksi dengan orang lain ya. Nah, interaksi tersebut mengajarkan anak bagaimana dia merespon, meniru, menerima, menolak, atau setuju dengan perilaku atau ide orang lain. Sikap ini akan mengurangi rasa egosentrisme dan mengembangkan kemampuan sosialnya ya. Benar sekali, ketika berhubungan dengan orang lain kita akan belajar banyak hal, terutama bagi anak dengan berbagai sifatnya ya. Dia akan meniru, dia akan merespon, bahkan dia juga bisa mengungkapkan penolakan, setuju, seperti itu ya. Dan ketika bersosialisasi dengan orang lain, anak itu akan mengurangi rasa egosentrismenya. Memang kita ada ya, di usia tertentu memang rasa ego anak itu ada, tetapi ketika dia sudah berhubungan dengan temannya atau dia berinteraksi dengan temannya, maka rasa egosentrisme itu akan mulai berkurang. Nah, di sini ketika bermain ternyata memiliki prinsip-prinsip tertentu. Di sini ada 5 prinsip bermain ya. Yang pertama, memiliki tujuan yang jelas. Jelas, bermain itu untuk membangun kesenangan, memberikan kepuasan kepada anak ya. Dengan tujuan memang bermain sambil belajar. Seperti itu, belajar ya bagaimana anak. Ya seperti yang sudah disampaikan tadi ya, mengenal lingkungannya dan sebagainya. Kemudian dilakukan dengan bebas. Jelas sekali, bermain itu memang tidak bisa dipaksakan. Biar anak bermain sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan kebutuhannya. Ketika bermain itu tidak dalam paksaan, anak bisa melakukan banyak hal. Justru ketika itu, karena tekanan atau paksaan, anak tidak akan melakukan banyak hal. Jadi dia tidak melakukan sesuatu sesuai dengan kebutuhannya. Itu malah justru akan mengganggu psikologi anak. Kemudian mementingkan proses bukan hasil. Jadi kalau hasil itu bagi perkembangan anak itu adalah sesuatu yang nomor sekian. Yang penting adalah proses. Karena apa? Dalam proses itu ada berbagai hal yang anak lakukan. Ya, ketika mencoba untuk membuat merangkai puzzle misal, kemudian membuat bangunan dengan balok, sebenarnya kan mereka prosesnya itu sedang belajar banyak hal. Mereka mengenal bentuk, mereka merasakan, mereka banyak hal seperti itu, dan nanti hasilnya itu adalah nomor kedua, seperti itu ya. Karena setiap anak itu kan punya keunikan dan memang tingkat perkembangannya itu tidak plek sama, seperti itu ya. Kemudian memperhatikan keselamatan, ini jelas sekali ya. Ketika bermain itu memperhatikan keselamatan. Bahkan benda-benda yang digunakan dalam bermain itu juga harus diperhatikan. Yang pertama, tidak membahayakan. Makanya karena sifat eksplorasi anak yang begitu tinggi ya, biasanya anak itu melakukan banyak hal tanpa berpikir itu membahayakan atau tidak. Maka di sini keberadaan orang tua itu sangat penting sekali untuk mengawasi, seperti itu ya, mengawasi. Dia sebagai fasilitator sih, makanya untuk mengarahkan aktivitas anak. Kemudian yang kelima itu prinsipnya menyenangkan dan dapat dinikmati. Ya, ini adalah prinsip yang sangat menonjol sekali ya. Permainan itu harus menyenangkan bagi anak. Ketika anak senang, dia bisa melakukan banyak hal. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Silahkan teman-teman untuk membaca kembali slide-nya, kemudian berdiskusi di forum yang sudah saya sediakan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.